rekaman. Ya. Oke. Perhatikan sekali lagi bahwa toleransi terbagi menjadi linear dan geometrik. Kita akan mempelajari tentang linear, di mana linear itu terbagi 3 lagi, untuk ukuran biasa, ukuran sudut, dan keterusan. Dan untuk toleransi yang linear ukuran biasa ini terbagi lagi menjadi 4, yang paling sering digunakan pada saat seorang mesin menggambar, yaitu toleransi umum, toleransi ISO, toleransi khusus, dan internasional toleran. Nah, yang ada di gambar tadi itu ada umum, ada ISO, ada khusus. Ini yang akan kita bahas di depan, dan terakhir nanti sebelum kita pertemuan ditutup, kita akan bahas tentang IT. Ya, oke. Toleransi itu sama dengan waktu. Kalau kamu mau janjian datang dengan seperti tadi, silahkan jam 1:30 kurang 5 mohon join. Kamu joinnya ada yang mendahului 1 menit, ya, ada yang melebihi, nah itu namanya toleran. Sama dengan ukuran di sini. Kenapa toleransi diterapkan? Agar ya bahan-bahan atau produk-produk manufaktur itu bisa digunakan di mana saja, dikerjakan di mana saja, dibuat di mana saja, tetapi acuan ukurannya harus berdasar kepada toleransi internasional, ya. Jadi umum ini juga berlaku, ISO juga berlaku, khusus itu adalah untuk permintaan industri atau orangnya, ya. Kalau khusus ini dicari di ISO tidak ada, di umum tidak ada. Dan yang terakhir untuk teknologi-teknologi tinggi, terutama untuk ya industri kesehatan, kosmetik yang harus halus-halus menggunakan international tolerance. Nanti kita akan bahas, ya. Kita mulai, ya. Jadi toleransi. Oh, kalau begitu, ya, toleransi itu ada ukuran maksimal, ada ukuran minimal. Kenapa begitu? Karena di dunia, ya, toleransi, ya, itu orang kalau membuat produk itu bisa salah melihat ukuran atau alat dan mesinnya sendiri. Mungkin sudah tua, sudah oblak, bahasa Jawane, ya. Atau suhu yang tidak sesuai dengan satu di dengan yang lainnya. Nah, untuk itulah dengan adanya perbedaan pengerjaan karena alat ukur, mungkin mesin, mungkin perubahan, sehingga ya produk-produk massal itu harus berdasarkan aturan kesepakatan internasional, ya, itu istilah dalam toleransi, ya, nanti kita bisa bahas. Nah, perhatikan di sini ini, ya, ini adalah garis 0. Artinya apa? Garis 0 ini menentukan kalau ini lubang, kalau ini poros. Garis yang strip titik ini, dash dot ini adalah ukuran dasar. Ukuran dasarnya, ya. Karena suatu pasangan bisa ini poros masuk ke lubang, ukuran dasarnya itu adalah ukuran yang seolah-olah tidak ada penyimpangan. Misalkan 100, ya ini 100 mili. Lubangnya ini bisa membesar, bisa mengecil, tapi di sini ini membesar, cuma membesar paling kecil dan membesar paling besar. Porosnya begitu. Ini mengecil, tapi ini membesar. Jadi, dari sini ke sini, kalau poros itu ukuran maksimal porosnya, masih lebih kecil daripada ukuran dasarnya tadi. Seandainya 100, wah ini berarti kurang dari 100. Dan ukuran minimal porosnya ini, jauh lebih kecil lagi. Demikian juga lubang ini. Ukuran mak lubang, kemudian ukuran minimal. Nah, jarak antara ukuran maksimal dan ukuran minimal, baik itu poros maupun lubang, disebut toleransi. Ya, jadi toleransi adalah selisih ukuran maksimal dan ukuran minimal suatu benda, baik itu poros maupun lubang.
itu adalah toleransi. Ini baru satu, nanti kita bicara lagi, ya. Gitu. Nah, kalau seperti ini, ya, kamu lihat sueannya berarti porosnya dengan leluasa bergerak, ya. Karena suatu saat yang namanya press fit, nanti kita bahas minggu depan suean, porosnya ini bisa lebih besar daripada lubang. Jadi waktu memasukkannya, ya, itu harus dipakai hidrolik, ada tekanan, atau dipanaskan dulu seperti roda bertati, ya, kemudian dimasukkan, ya, karena itu namanya press fit. Kalau seperti ini berarti longgar, bukan suean yang press sesak, bukan, ya. Nah, kita mulai membahas tentang toleransi umum ini, ya. Kita lihat sekali lagi supaya kamu paham. Toleransi umum ini akan kelihatan di suatu penggambaran itu di paling atas ini. Dalam worksheet gambar ini bisa dibaca dulu bahwa kekasaran, ini namanya kekasaran. Nanti kita bicara nanti, ya, tapi kamu dengarkan aja. Secara umum kekasaran semua benda yang digambar di sini adalah 3,2. Sedangkan kekasaran khusus bisa dilihat di masing-masing. Ini ada 1,6, 1,6, ini 3,2. Jadi beda-beda. Artinya ada kekasaran umum, ada kekasaran khusus. Nah, yang berhubungan dengan toleransi itu di sini. Menggunakan toleransi umum, istilahnya begitu. Jadi tanpa dibicarakan, orang teknik mesin harus begini sudah tahu. Oh, berarti untuk toleransi umumnya adalah middle atau sedang. Ya, dalam bahasa Indonesianya, ya, ada fine, ada halus, ada mid, ya, ada kasar, ya, roughness itu kekasaran, rough itu kasar. Jadi ada fine, ada middle, ada rough, atau halus, ya, sedang dan kasar, ya. Oh, kalau begitu berarti ukuran yang di sini ini, nah ini, yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada begini, berarti 37 ini tunduk terhadap umum, 13,6, 3,3, nah ini khusus, ini umum, ini ISO, pokoknya kalau ada F7-nya begini, ada F7 dan sebagainya, H7, ya, dimana ini nominal, ini adalah daerah toleransi, ini kualitas. Ini penyimpangan atas, ini penyimpangan bawah, ini ISO. Dan kalau yang begini, ini mahal harganya ketika kamu mengerjakan nanti di akhir kelas 3. Kalau ada ukuran begini, itu hanya 0 atau gagal. Atau 10 dan 0. Kalau ini yang begini, masih punya nilai. Tapi kalau ini tidak sampai di sini, 0. Sehingga nilainya sangat mahal, ini internasional. Nah, 36,05 ini plus min 0,05. Ini juga bisa umum, bisa khusus. Tapi kalau dikasih seperti ini kemungkinan khusus, ya. Tapi yang gundul, nah di belakangnya tidak ada apa-apanya ini, ya. Termasuk R3 4 16,7 ini gundul, belakangnya tidak ada keterangan apa-apa. Itu tunduk terhadap toleransi umum. Dan toleransi umumnya lagi hanya berada di pengerjaan sedang, bukan halus, bukan kasar. Sehingga contoh, diameter 37 bisa nilainya masuk atau bisa diterima apabila, maka kita lihat tabel. Berarti 37, berapa dan 36, berapa. Ini nilainya masih 10. Maka kamu lihat tabel. Nah ini, ya, tabelnya di situ. Nah ini, ya, sehingga bisa kamu lihat, oh 37 di mana? Oh berarti berada di sini, ya. 37 itu awas, tingkatannya sedang atau middle itu ini, ya. Ini toleransi umumnya. Ini setengah sampai 3 mili diameternya, 3 sampai 6, 6 sampai 30. Ini 30 sampai 120, berarti 37 ini tunduk terhadap di sini, berada di middle sini. Berarti ukuran 37 itu masih diterima
Apabila ukurannya 37, jelas. Itu sangat bagus. Paling besar 37,3. Paling kecil ya dikurangi 0,3 berarti 36,7. Awas ya. Untuk toleransi umum di sini itu semuanya sudah dalam milimeter. ISO nanti masih mikron. Hati-hati ya. Jadi seulangi lagi 37,3 dan 36,7 itu masih nilainya 10, masih diterima. Kemudian di sini kita lihat, ini bisa dilihat ini 3,6. Kok di sini plus min 5%-an. 3,6 kan berada di sini. Nah, 0,1 padahal di sini 0,05. Oh, berarti jelas ini tidak termasuk umum karena lebih kecil dari permintaan ini. Berarti jelas ini adalah masuknya toleransi khusus. Jadi khusus itu permintaan dari industri atau dari customer. Ya, jadi suatu saat kamu membuat perancangan yang begini-begini itu permintaan dari customer. Dicari di tabel enggak ada, ya. Kita enggak tahu dia harus di mana. Contoh di sini nih. 13. Halo. Jangan dulu masuk nanti. Bisa saya teruskan? Halo, bisa saya teruskan ya? Oke, perhatikan. Kalau 13,6 ini berarti berapa paling besar? Ya masuknya di mana? Nah, di sini. Untuk middle-nya di sini. Berarti dia adalah 13,6 ditambah 0,2 berarti 13,8 itu masih masuk toleransinya. Paling kecil ya dikurangi 0,2 berarti 13,4. Oke, untuk toleransi umum adakah yang menanyakan? Kalau enggak kita tinggalkan umumnya. Saya buka pertanyaan, silakan untuk toleransi umum. Siapa yang mau tanya? Bisa angkat tangan, itu gambar tangannya diklik, jadi nanti saya tahu siapa yang minta, yang mau tanya. Ayo Mas, masa sudah jelas sekali ya Pak? Sudah paham? Sudah jelas Pak, insya Allah. Sudah jelas, jadi tidak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau sudah jelas saya yang bertanya sekarang. Ya. Perhatikan. Caption lagi berikut masuk. Nah, sekarang ini. 24 ini dia tunduk terhadap toleransi mana? Umum. Umum. Toleransi umum, Pak. Berarti masih di maksimal berapa? Minimal berapa? Maksimal 20,2. 23,8. Oh. Ini malah ya, sudah bagus. Oke, ya. Kalau sudah kita tinggalkan toleransi umum. Kita masuk kepada toleransi khusus dulu. Karena ISO agak sulit jadi khusus dulu. Jadi Pak Gun sudah bilang bahwa kalau toleransi khusus itu dicari di umum enggak ada. Dicari di toleransi ISO juga enggak ada. Ya. Itu dulu pedomannya. Ya. Jadi seperti di gambar yang digambar ini, kita lihat lagi ya. Ini saya close. Nah, yang di sini nih ya. Yang khususnya itu adalah ini. Ini khusus. Ini khusus. Ya. Ini khusus. Ini umum. Ini umum. Ini umum. Nah, yang ada daerah toleransi dan kualitas
itu tunduk terhadap toleransi ISO. Toleransi ISO. Oke, paham ya? Saya ulangi lagi. Toleransi. Oke. Jadi toleransi umum sudah kita pahami semua. Sekarang kita membicarakan toleransi ISO. Karena toleransi ISO itu toleransi yang ada tabelnya. Dan tabelnya itu jelimet kalau dilihat. Mic-nya matiin, Mas. Ya, saya mohon maaf sekali ya. Yang mic-nya belum dimatikan, tolong dimatikan jadi tidak ribut ya. Biar Pak Gun dulu, nanti ketika kalian mau angkat tangan juga nanti Pak Gun buka mic-nya dari sini, maka itu tolong angkat tangan dengan cara klik yang tangan diangkat itu. Oke, kita mulai kembali ya untuk toleransi ISO. Toleransi ISO itu ciri khasnya adalah kamu bisa lihat di sini tadi. Ada diameter nominal. Jadi kalau seperti ini, oke, maaf. Ya, sebentar. Iya, supaya kamu lihat. Sekarang lihat ya sudah ya. Ya, perhatikan. Diameter 17 daerah toleransi F kualitas 7, penyimpangan atas adalah 16 per ribuan minus, dan penyimpangan bawah itu adalah 34 per ribuan minus. Jadi ini minus ya, sehingga nanti 17 ini kalau dikerjakan 17 malah salah. Karena ini minus penyimpangan atas dan bawah. Maka yang diterima adalah 16, nah ya, 16, ini dikurangi berarti 9 ya. Ini kan 4 ya, 16 berarti 84, 984. Oh, berarti 16,984. Itu yang paling besar. Yang paling kecil dikurangi 34. Berarti yang di sini peribuan. 16 ini 1000 dikurangi 34. Hasilnya ya 966. Ya. Berarti 16,966. Ya. Itu ya. Caranya begitu. Kita lihat lagi ini di sini. Diameter 21 daerah toleransi H kualitas 7. Sementara itu dulu, nanti kamu masih bingung, saya yakin kamu masih bingung, tapi yang sudah membaca kemungkinan enggak. Daerah toleransi, kemudian kualitasnya 7. Penyimpangan atasnya ini adalah 21 per ribuan. Penyimpangannya bawah 0. Berarti paling kecil 21,000. Dan yang masih diterima 21,021. Nah, kalau ini tadi di bawah 17 semua. Kalau ini minimal 21, maksimal ukurannya 21,021. Di sini lagi. Ya, ini plus 0, ini juga plus 0, tapi di sini minus. Kita baca di sini. 25F7, penyimpangan atasnya adalah 0,21, penyimpangan bawahnya adalah 0. Maka diameter di sini ya masih masuk nilainya 10 atau diterima atau go, itu adalah kalau 25 persis. Dan seandainya paling besar adalah 25,021 ya, atau 25,21 mikron. Ya. Tuh. Oh, kalau begitu ini ISO ya. Ini juga ISO. Jadi untuk digambar di sini yang tunduk terhadap
toleransi ISO itu 1, 2, dan 3. Sedangkan tunduk yang dalam toleransi khusus 1, ya, 2, 3 juga. Yang umum ya berarti di luar itu, yang banyak terhadap umum. Ini, pokoknya plontos di belakangnya. Tidak ada penyimpangan atas, penyimpangan bawah, apalagi ada daerah toleransi dan kualitas. Ya. Contoh di sini, ya, kita lihat ada diameter 21H7. Kita lihat di tabel, apa sih gitu ya. Nah, kita lihat Pak Gun tadi sudah mempersiapkan tabel toleransi lubang. Awas, ini kalau hanya seperti ini berarti lubang. Kalau F-nya hurufnya kecil berarti poros. Jadi kalau H seperti ini lubang. Kalau F-nya F besar, huruf besar, kapital berarti lubang. Ya, jadi kalau lubang itu kapital. Kalau yang hurufnya kecil itu poros. Jadi ini poros, ini lubang. Oke, kita lihat yang lubang dulu. 21H7. Saya akan keluarkan ini toleransi lubang. Ya. Nah, perhatikan penyimpangan lubang untuk tujuan umum. Ini ISO. Tadi kita membahas tentang berapa di gambar itu. Kita bisa lihat di sini. Ya, di sini ini. Tadi 21, maka kita lihat nilai penyimpangan lubang, ya. Sampai dengan 3 sampai dengan 6, nah, 21 berarti dia berada di 18, ya. 18 sampai 24. Berarti di mana? Kita lihat H7 ini. H7 ditarik ke bawah, 21 dan 0. Persis, ya. Seorang perencana, nanti kalau kamu di Astra atau dimanapun, dulu diminta itu memang harus menguasai seperti ini, ya, seorang perencana. Jadi, ukuran nominalnya 21, berarti di sini, ditarik ke kanan, sampai ada H7, tarik ke bawah, oh berarti 21,0. Artinya, kalau dia 21, maka hanya boleh dikerjakan lubang ini minimal 21 dan maksimal 21,021. Itu seperti itu. Ya. Yang ini F7, oh F7 itu di sini tidak ada karena ini besar semua ini. F6 itu lubang. Berarti kita harus cari yang ya basisnya itu adalah basis poros. Kemungkinan di sini, ya ini saya sandingkan supaya kamu paham, ya. Perhatikan, nah ini kita cari F7 itu. Berarti F7 tarik ke bawah, kemudian ini tarik ke sana, min 20. Ya. Gitu. Awas 25, ya, dia berada di sini. Nah, kebetulan yang tabel ditampilkan di sini itu tabel yang tidak apa ya, tidak halus, karena 25 berada di sini, ya, F7, ya, ini min 20, ini min 41, padahal di sini min 21, ya. Padahal saya berada pada posisi 25, maka sesuai tabel di sini harus iya, ya. Jadi min 20 min, gitu. Berarti ini masih disaksikan, jangan salah cetak. Kita lihat yang 17. 17 itu berada di sini. F7-nya mana kita lihat? Ya. Nah, ini di sini. 17 berada di sini, min 16, min 34. Berarti cocok, oh berarti kemungkinan besar ini, ya, karena ini adalah Pak Gun ambil dari LKS, ini penggambaran anak, ya, di tingkat nasional.
Artinya kalau sekarang kita menilai ini keliru cara membubuhkannya. Kalau kamu perencana nanti keliru, waduh, sudah. Yang mengerjakan marah-marah. Karena apa? Saya bikinnya sesuai kamu perencana. Tapi perencana melihat tabelnya harusnya min. Nih, kalau dia berada 24 di 30 karena 25, harusnya min 20 dan min 41. Jadi di sini harusnya min karena F7 itu min semua ini. Ya. Kemungkinan besar dia di sini dikira H7 tadi. Sama dengan ini. Copy paste itu salah fatal. Jadi meskipun ini pekerjaan nasional, kalian sekarang sudah bisa mana yang benar, mana yang salah. Ini adalah fakta yang keliru. Plus 021 pasti berada di H7. Tapi ketika F7 yang benar ini. Ya. Pada saat 17 dia berada di sini 1634. Awas. Kalau tadi di umum, toleransi umum, yang di tabel ini sudah milimeter. Tetapi ingat, di tabel ISO itu di sini masih mikron. Jadi kalau min 6 berarti artinya min 6 per 1000 atau min 6 mikron. Ya, hati-hati, paham ya? Kalau di sini berarti tadi yang 17 F7 F7 min 16 min 34 artinya ketika dia sudah digambar tidak boleh di dalam mikron karena ini pitulah sudah mili. Ini juga mili, maka ini min 16 per ribuan, ini min 34 per ribuan. Itu adalah toleransi ISO. Ya. Yang di sini ini A sampai Z. Ya. Ini namanya daerah toleransi, sedangkan angka yang di sini ini kualitas. Jadi kalau membaca diameter nominal, daerah toleransi, H, kualitas 7, penyimpangan atasnya 21 per ribuan, plus, dan penyimpangan bawahnya adalah 0. Ya, ini maksimal dikurangi ini minimal disebut toleransi. Berarti sekarang otak kamu berpikir, oh kalau begitu ini dihilangkan selisih. Ya, selisih penyimpangan atas dengan penyimpangan bawah itu juga sama disebut toleransi. Hasilnya akan sama. 21, segini dikurangi 21, segini. Karena 21-nya sama, ini dihilangkan kan ini dikurangi ini. Ya enggak? Ya, matematikasnya begitu. Ya. Jadi saya ulangi lagi, ini terdapat kekeliruan. Kalau mau ini dibetulkan, ini tetap F7. Tapi lihat, apakah ini poros atau lubang? Maunya gambarnya ini adalah kemungkinan besar adalah lubang, bukan poros. Maka ini harusnya bukan F7, tapi H7. Nah itu. Jadi nanti kamu hati-hati ya kalau gambar. Apakah itu poros? Ya. Kalau ini dipaksakan poros F7, maka ini harus posisinya, iya, karena 25, dia berada di mana? Ya, 25 itu di sini. Maka min 20 dan min 41 berarti di sini 0, atau min 0,020 di sini min 0,041. Itu baru benar. Jadi ada kemungkinan ini lubang berarti ininya salah. Kalau ini poros, ininya lihat di tabelnya keliru. Oke, sekali lagi. Diameter nominal, daerah toleransi, kualitas toleransi, penyimpangan atas, dan penyimpangan bawah. Any question, Paul? Ini adalah tabel untuk ya, lubang. Ditandai dengan huruf kapital di sini. Ya. Ini adalah ukuran nominalnya. Ini kapitalnya atau daerah toleransi. Jadi daerah toleransi itu dari A sampai Z. Kalau itu huruf kapital, berarti itu tandanya untuk lubang. Ya, awas ini kapital. Tapi kalau
dia itu untuk poros, nah ini bedanya kamu perhatikan. Yang di sininya, ya, ini penyimpangan poros, maka semua yang di sini hurufnya itu kecil. Itu namanya daerah toleransi, ya. Kalau diikuti oleh angka, ini angka tidak ada besar, tidak kecil, ini namanya kualitas. Jadi ada diameter nominal, ada daerah toleransi, ada kualitas toleransi. Ya, itu seperti itu. Contoh, diameter 10, ya, daerah toleransi H, kualitas 7 berarti H7, berarti penyimpangan, nah ini, poros itu, maka dari sini sudah kita bicara poros. Poros diameter 10, ya, daerah toleransi H dan kualitas 7, maka, nah ini, bicaranya sekarang min 15. Atasnya ikut 0 ini, berarti 0 dan min 15. Berarti poros itu dikerjakan maksimal paling besar 10 mm dan paling kecil adalah 9,985. Karena dikurangi 15 mikron atau dikurangi 0,015 mm. 10 dikurangi 0,015, hasilnya adalah 9,985. Itu ukuran yang paling kecil. Ukuran terbesarnya ikut di sini 0. Berarti 10,000. Ya. Jadi sebuah gambar, ya, yang memuat seperti ini, perhatikan, bukan hanya di situ aja. Kita lihat, ya, kita lihat lagi. Nah, di sini. Diameter 13 ini langsung kamu ngomongnya karena H, langsung otak kamu bicara. Diameter sebuah lubang dengan diameter nominal 13,5 mm, daerah toleransi H, kualitas 7, maka penyimpangan atasnya adalah 18 mikron atau 0,018, sedangkan penyimpangan bawahnya adalah 0. Sehingga, ya, lubang di sini itu boleh dikerja maksimal 13,5. Nah, ini 5-nya kan di sini 518 jadinya 13,518. Dan paling kecil boleh dikerja 13,500 karena ini tidak mengurangi, tidak menambah 0 itu. Berarti segini. Berarti maksimal lubangnya 13,5 dan paling besar lubangnya adalah 13,5018. Hubungannya dengan toleransi ya dilihat sini aja. Berarti toleransinya ini dikurangi ini. Berarti toleransinya adalah 18 mikron atau 0,018 mm. Itu toleransinya. Ya, toleransinya. Kita lihat ini 8H7. Kalau sudah begini berarti jelas lubang. Ya, lubang. Ini karena kapital. Ini kualitas 7. Ini diameternya. Ya. Kita lihat lagi, coba adakah yang poros? Kita lihat. Ya. H7 lubang. H7 lubang lagi, ya. Kebetulan yang di gambar ini, ya. Ini umum, ini khusus toleransinya. Kemudian di sini umum. Oke. Yang di sini, nah ini toleransi geometrik, nanti kita akan bicarakan minggu-minggu yang akan datang. Nah, di sini itu karena F-nya kecil, itu berarti poros. Seandainya hanya di sini kecil, itu juga poros, tapi ini pasti berubah. Ya. Sayang tadi kita tidak bisa melihat, oh kita lihat coba di sini ini.
Iya. Nah, ini, perhatikan ini. Ini ada sebuah poros. Ya. 6 sampai 30, ini kita bicarakan tadi tentang apa ini? Ya, kalau begini, tadi masuknya diameter 10, maksimal 0, ini 0,1. Ya. Ukuran toleransi. Ini toleransi ISO yang kita bicarakan sekarang, perhatikan ini. Ya, ini IT nanti kita bicarakan, ya. Ya. Nah, perhatikan ini. A sampai Z ini yang disebut dengan daerah toleransi untuk lubang. Daerah toleransi untuk poros ini A sampai dengan Z juga, tapi berkebalikannya. Besar mengecil begitu. Jadi lubangnya, kalau daerah toleransinya itu A, B, C, D, E, F, G sampai dengan G, ini masih lebih besar dari garis nominal. Kalau 100 berarti ini 100 koma. Tapi kalau daerah toleransinya sudah mulai K, M, N sampai Z, berarti dia lebih kecil. Berarti penyimpangan atasnya, ya, dan penyimpangan bawahnya berada pada kondisi min. Tapi untuk poros sebaliknya. A sampai dengan G, ini porosnya masih mengecil, daerah toleransinya. Kalau 100 berarti kurang dari 100, tetapi mulai dari M sampai dengan Z, maka ini 100 koma sudah. Dan ini kecil semua ini. Kamu perhatikan huruf-hurufnya. Untuk poros, daerah toleransinya itu pakai huruf kecil. Sedangkan daerah toleransi untuk lubang A sampai dengan Z itu menggunakan huruf kapital. Mulai lagi, perhatikan. Kalau tadi kita sudah membicarakan dengan toleransi umum, toleransi ISO dan khusus, ya. Sekarang yang terakhir sebelum penutup, Pak Gun akan membicarakan dengan international tolerance. Bahwa untuk IT singkatannya ini itu jarang digunakan oleh orang-orang mesin terutama ini karena untuk yang pekerjaan sangat halus. Ya, pekerjaan sangat halus berarti dia sudah menggunakan grinding, poles maupun CNC yang sangat tajam, ya. Ada beberapa yang bisa dikerjakan dengan mesin bubut tapi yang betul-betul masih presisi. Jadi kita coba pelajari IT, ya, IT ini. Kualitas toleransi dalam sistem standar limit dan Swain. Sekelompok toleransi dianggap mempunyai ketelitian setara untuk semua ukuran dasar disebut kualitas toleransi. Telah ditentukan 18 kualitas toleransi disebut dengan toleransi standar yaitu IT01 sampai dengan IT16. Berarti 1 sampai 16 itu adalah 16 ditambah 01 dan 0, maka ada 18. Ya. Kalau dilihat di tabel jadi seperti ini. Ya, ini IT 5 sampai 16, ini biasanya dikerjakan orang-orang mesin ini. Nah, ini yang halus sekali dalam mikron, ya. Jadi perhatikan IT 1 sampai 16 dipakai untuk pekerjaan kasar, 12 sampai 16, 5 sampai 11 dipakai dalam bidang permesinan. Kamu ini IT 5 sampai IT 11. IT 1 sampai 4 diperuntukkan pekerjaan yang sangat teliti seperti alat ukur, instrumen optik, ya. Kemudian toleransi meningkat IT 01 sampai IT 16. Jadi 01 sampai 4 berarti ada 01, 1 sampai 4 berarti 6 untuk pekerjaan yang sangat teliti. 5 sampai 11 di bidang permesinan berarti kamu, awas ini kalau ada pertanyaan harus paham ini. Ini sangat teliti, ini permesinan, dan pekerjaan kasar itu IT 12 sampai dengan IT
16. Ya. Nah, perhatikan. Karena IT 5 sampai IT 16 adalah pekerjaan tadi, ya. Ini IT 01, IT 0, IT 01. Perhatikan, untuk tingkat toleransi IT 5 sampai 16, nilai toleransinya ditentukan satuan toleransi sebagai berikut, yaitu I. Nah, di sini kemarin keluar itu, ya, di ulangan ini. I-nya adalah 0,45 akar pangkat 3 D plus 1/1000 D. Ini akarnya ini terus sampai belakang, nak. Nah, sampai di sini, bukan berhenti di sini. Di buku kamu itu sudah benar. Ya. Ini di modul yang dari direktorat ini tidak berhenti di sini, tapi akarnya terus sampai di sana. Ya. Perhatikan, tapi kalau IT 01 tidak berlaku ini. 0,3 ya, plus 0,08 D. D-nya dalam milimeter. Berarti berapa diameter ya pekerjaan atau benda yang dikerjakan. Di sini begini ya. Jadi tidak perlu dihafalkan. Ini tidak perlu dihafalkan, tapi pengetahuannya kamu pahami. Ketika kamu mengerjakan, kamu tinggal buka tabel, buka buku. Ya, maka itu Pak Gun tidak mewajibkan kamu menghafal, tapi memahami logikalnya. Ya, contoh sebuah benda, ya, misalkan diameternya 25, dikerjakan dengan IT 6, misalkan diameternya 25, maka untuk mencari toleransinya itu adalah 10 I. I-nya dicari di sini. Jadi I-nya ketemu, ini dikalikan 10, ketemunya nanti yang diameter 25 itu di pekerjaan seperti itu. Ya. Jadi awas, ini akar pangkat 3-nya sampai belakang. Jadi kalau di sini tadi D-nya adalah 25, ya ini diganti 25 plus 0,00125. I-nya ketemu, ya, tinggal pakai kalkulator. Kalau dikerjakan IT 6 berarti 10 I. Kalau dikerjakan dengan IT 10, 64 I. I-nya carinya sama, hanya dikalikan 64. Semakin IT-nya besar itu adalah kekasarannya semakin besar juga. Semakin ke bawah semakin halus, bahkan sangat halus ketika dia berada di bawah. Ya. Ingat, ini dalam milimeter, tapi I ketemunya adalah dalam mikron. Ya. Di dalam mikron. Ya, ini ditabelkan, tapi bisa dicari, ya. Gitu. Nah, sudah kita masuk soal. Ada pertanyaan, silahkan untuk IT atau International Tolerance. Angkat tangan, nanti saya tunjuk, saya buka mikrofonnya dari sini, jadi tidak semuanya membuka sendiri. Ya, untuk IT, International Tolerance, ada yang tanya? Terus cara menghitungnya tadi. Ya, Faiz Eka, saya persilahkan. Ntar saya buka dulu. Silahkan kamu buka mikrofonnya dari situ. Silahkan bisa. Gimana? Tadi yang pangkalian, Bang. Yang dikalikan sama I itu yang mana ya, Bang? Yang ya, harga I. Yang dikalikan itu dengan mana? Itu yang ada di tabel. Contoh 10, dia menggunakan IT 10, maka I-nya dikalikan dengan 64 tadi ya. Kita nanti lihat lagi, oke, supaya kamu paham. Ya, Pak. Nah, ini. Jadi ini tabel, tidak usah dihafal. Yeah. Contoh, kamu diameter 100 akan dikerjakan dengan IT 10. Maka kamu harus, berapakah toleransinya? Maka kamu harus cari dulu I-nya. Ini I-nya segini, ini D-nya diganti dengan 100. Diameter kan, ya, Pak. Ya, diameter dalam mili. Ini 100, ini 100. Ketemu I-nya dikalikan 64. Nah, oh iya begitu, Pak.
Itu toleransinya jadinya ketemu 64 kali segini. Itu masih dalam mikron. Mikron. Ya, kalau dimiliki. Nanti kalau pertanyaannya Pak Gun kan kemarin ada 2, dalam mikron dan dalam mili. Kalau dalam mikron sudah itu saja, kalau dalam mili berarti masih dibagi 1000. Paham? Paham, Pak. Oke. Yuk, ada lagi mungkin yang masih belum jelas siapa? Ya, ini hal yang sangat Pak Gun tatap muka aja. Menerangkan toleransi itu tidak gampang. Memahaminya itu tidak gampang. Kalau kamu konsentrasinya tinggi memang sulit. Ya, tapi kalau kamu tetap konsentrasi, setelah ini kamu buka buku lagi, apa yang diomongkan Pak Gun, dicoba lagi. Nah, lagi pertemuan kali lain, bisa kamu tanyakan lagi. Ya, untuk berikutnya nanti kita akan pertemuan, yaitu tentang suwean. Kalau tadi kita bicara lubang dan poros sendiri. Tapi kalau sudah suwean nanti, maka itu ada suwean longgar, suwean sesak, dan pres. Itu sudah berpasangan. Contohnya torak dengan piston. Ya. Itu nanti toraknya harus gimana, pistonnya harus bagaimana. Ya. Lubang, kamu lihat kalau roda gigi itu kan ada lubang pin. Ya, pasak. Pasaknya itu dianggap poros, lubang pasaknya dianggap lubang. Jadi toleran kualitasnya yang lubang pasaknya menggunakan kapital, ya, daerah toleransinya, sedangkan yang pasaknya sendiri dianggap poros. Jadi jangan dianggap lubang dan poros itu bundar, enggak. Bisa segitiga, bisa segi 4, bisa segi 6. Oke, ada yang masih punya waktu kita 10 menit? Ayo, tuntaskan ya. Kebetulan ini tidak ngadat, kemarin itu pas dengan kelas 3 ngadat. Maka itu saya senang dari rumah, karena saya ada IndiHome di rumah, itu stabil karena dipakai sendiri. Oke, coba sekarang Pak Gun mulai menyimpulkan. Hari ini kita telah mempelajari tentang toleransi umum, toleransi khusus, toleransi ISO, dan international tolerance. Ya. Di mana itu masuk dalam kategori toleransi linier. Karena nanti kita bicara tentang sudut, ada tentang ketirusan. Ya, ini masuknya ya dalam toleransi dimensi. Karena ada toleransi disebut geometrik. Kalau sudah geometrik nanti kita bicaranya tentang penampang. Ya. Bahwa penampang itu harus seperti ini, ya, itu nanti jangan dipikirkan dulu, tapi paling tidak kamu paham. Nah, toleransi umum itu akan diikuti oleh, nah, saya ulangi lagi supaya kamu paham, ya, sebuah dimensi dalam penggambaran. Kita lihat di sininya bisa fine, bisa mid, bisa raw. Bisa halus, bisa sedang, bisa kasar. Dalam bahasa Indonesia ini sedang boleh, enggak usah ke Inggris-Inggrisan di sini, sedang boleh. Ya, kasar atau fine. Ya, kita bicara mid berarti middle, sedang. Ya. Semua ukuran yang tunduk terhadap toleransi umum adalah ukuran atau dimensi yang tidak mempunyai keterangan apapun di belakangnya. Kalau ini kan ada penyimpangan atas, penyimpangan bawah. Tapi tidak mengandung daerah toleransi dan kualitas. Oh, berarti ini umum, ini khusus, ini ISO. Ya, hanya tadi terjadi di sini kesalahan, harusnya ini H7, berarti ini lubang, ini sudah benar, H7 berarti di sini F-nya itu yang keliru. Kalau ini poros, ini sudah benar, ininya yang keliru. Jadi kamu sudah bisa menilai sebuah gambar, ya, yang salah atau benar. Kalau ini sudah benar, ini lubang, ini 21 mikron, ini 0. Awas, kalau sudah berdekatan dengan nominal, maka dia juga yang tadinya 21 saja di tabel, sudah harus 0,021. Karena mikron per 1000. 0, kalau 0 ya 0 saja, tidak usah min, tidak usah plus. 0 itu ya di 0. Demikian juga ini poros. Nah ini, kalau yang H,
Karena ini bukan H saja, A sampai Z asal kapital berarti lubang, A sampai Z tapi dia huruf kecil berarti dia poros. Jadi ini membacanya sebuah poros dengan diameter nominal 17, daerah toleransi F, kualitas 7, penyimpangan atasnya 16 mikron atau min 0,016 mm, penyimpangan bawahnya min 0,034. Kalau ditanyakan berapakah toleransinya, ya ini ditambah ini, dikurangi ini, tambah ini. Atau karena sama-sama 17, tinggal ini dikurangi ini. Perbedaannya. Ya. Jadi, nah berapakah ini? Berarti min 34. Berarti sama dengan min plus. Oh, berarti 34 dikurangi 16. Berapa? Oh, 18 mikron. Oh, berarti toleransinya ini 18 mikron. Awas, toleransi itu harus mutlak, tidak boleh minus, adanya positif. Karena itu pergerakan dia, daerah. Jadi namanya daerah itu tidak ada yang minus. Ya. Jadi selalu ada jarak. Nah, jadi ini bisa plus-plus, bisa plus 0, bisa 0 min, bisa min-min. Ya. Jadi yang namanya daerah toleransi di tabel itu bisa saya ulangi, bisa plus-plus, tapi di sini plus 0, bisa plus 0, bisa 0 min, bisa min-min. Ada berapa itu? Plus-plus, plus 0, 0 min, min-min. Ada 4 kemungkinan. Ya. Dan yang kamu harus tentukan nanti, min 16 dengan min 34, jangan sampai karena ini 34 di atas itu salah. Karena min 16 itu lebih besar dari min 34. 0,21 lebih besar dari 0. Jadi ketika menulis sebuah, nah ini awas kuncinya ini. Ketika menulis sebuah penyimpangan atas dan bawah, maka penyimpangan atasnya harus lebih besar daripada penyimpangan bawah. 0 dengan min itu jelas 0 lebih banyak karena min itu banyak. Plus dan plus, nah plus yang atas harus lebih besar dari plus yang bawah. Min dan min, awas bukan angkanya tapi value-nya. Min 16, 34, jangan dibalik 34-nya di atas, 16-nya di bawah, itu salah. Oke, ya, itu toleransi ISO, toleransi umum, dan toleransi khusus. Sedang untuk international tolerance, itu ya, kalian tadi bisa membaca di sini ada 18 dari 01 IT01 IT1 ya. IT jadi ada 18 supaya kamu paham lagi. Ya, di sini. Nah, ini IT01 IT0 IT1 sampai 16. Jadi 1 sampai 16 16 ditambah 0 dengan 01 jadi 18 kualitas semuanya. Ya. Di mana IT01 sampai IT4 diperuntukkan pekerjaan yang sangat teliti dan dia rumusnya berada di ini. Ini sampai dengan IT4. Tapi kalau IT5 sampai dengan IT16 dia tunduk terhadap rumus ini 7I di mana I-nya adalah ini. Ini tidak mengandung I, awas. Jadi kalau ada pertanyaan IT2, IT3, IT4 semuanya sama dengan ini IT1. Jadi sebenarnya di sini ada IT1, IT2, IT3, IT4. Ini rumusnya. Ya. Sedangkan IT5 sampai IT16 rumusnya ini, I-nya itu rumusnya ini, awas, I sama dengan 0,45, akar pangkat 3, terus sampai belakang ini. Berhentinya di sini akarnya. Diameter nominal ditambah dengan 1/1000 diameter nominal. Itu seperti itu ya. Gimana? Bisa di copy? Mas? Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke. Jadi setelah selesai ini
saya kirim linknya, hasil diskusi hari ini, filmnya nanti saya kirim lewat link ke kamu bisa langsung bisa menonton karena saya akan simpan di OneDrive, ya. Oke, Sampai di sini. Oke, siap, Bang. Oke, Bang. Terima kasih. Siap. Oke, Bang. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.